SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari buku yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan, karya Al-Ustadz Aminur Bait hafizallahu ta'ala, yaitu buku penting sebagai panduan bagi kita semuanya, khususnya bagi yang menjadi ASN, aparatur sipil negara, baik itu PNS ataupun P3K, atau juga kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, di sekolah, ataupun lembaga dan tempat-tempat yang lainnya, yang intinya kita mendapatkan gaji secara umum tetap, tetap. Ya, meskipun ini juga penting diketahui bagi seorang pengusaha atau orang pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada pembahasan kita di malam hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan kita tentang ghulul, yaitu mengambil harta sebelum adanya pembagian, yang mana konteks awalnya adalah berkaitan dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Namun ini juga bersifat umum, yaitu mengambil, memanfaatkan harta, memanfaatkan aset sebuah perusahaan, sebuah lembaga atau milik negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ghulul artinya adalah mengambil harta milik negara untuk kepentingan pribadi secara tidak legal atau secara ilegal. Dan harta hasil ghulul termasuk harta khianat yang nanti akan dipikul pada hari kiamat nanti, yaitu dipikul dan sangat berat sesuai dengan apa yang diambilnya ketika di dunia. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Barang siapa yang mengambil harta khianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa hasil khianat tersebut. Kemudian tiap-tiap orang akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dizalimi. Jadi harta yang dikorupsi, yang diambil dari negara, dari perusahaan, itu semuanya nanti akan dibebankan pada dirinya. Kalau yang dikorupsi adalah mobil misalkan, atau uang senilai mobil, maka di hari kiamat nanti juga dia akan memikulnya. Kemana saja dia pergi akan memikul. Atau dia mengambil hewan ataupun binatang juga akan dipikulnya nanti di hari kiamat. Nah, ini balasan nanti di hari kiamat. Dan juga dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin
fa dzakaral ghulula fa azzamahu wa azzama amrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berdiri di hadapan kami. Itu ingin ceramah, menasihati para sahabat-sahabatnya. Lalu beliau pun menyebutkan tentang perkara ghulul ini. Dan Rasulullah serius ketika berbicara masalah ghulul, ngambil harta yang bukan haknya tadi. Lalu beliau pun bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Saya tidak ingin melihat salah seorang di antara kalian nanti di hari kiamat itu membawa di lehernya, di pinggulnya, di punggungnya membawa unta yang bersuara dipikul. Jadi jangan sampai saya melihat ini, karena kalian di dunia menyembunyikan atau mengambil unta dari rampasan perang atau milik negara sebelum dibagikan. Jangan sampai nanti di hari kiamat akan dibalas dengan meminggulnya tadi atau membawanya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku. Fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Maka Rasulullah pun mengatakan, saya tidak bisa membantumu. Saya dulu sudah menasihatimu, sudah menyampaikan kepada kalian agar kalian itu tidak ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu ketika di dunia sudah diingatkan terus oleh Rasulullah, tapi nggak dikubris, nggak diperhatikan. Ada harta diambil, sehingga ketika dihukum nanti di hari kiamat, dia minta tolong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun juga melanjutkan, saya tidak ingin melihat di antara kalian nanti di hari kiamat membawa di atas lehernya itu kuda yang juga bersuara, lalu minta tolong lagi kepada Nabi. Nabi pun juga mengatakan tidak bisa menolongnya karena sudah menyampaikannya. Dan juga Rasulullah tidak ingin melihat di hari kiamat nanti salah seorang di antara kalian membawa syatun laha thugha, yaitu membawa kambing yang bersuara, juga minta tolong lagi kepada Rasulullah. Di antara juga membawa nafsun laha siyah, membawa budak, memanggul budak. Yang lainnya lagi membawa riqaun tahfiku, yaitu membawa ya pakaian, itu pakaian yang disembunyikan. Di antara yang lainnya ada yang membawa emas dan perak. Semuanya nanti akan mengatakan, ya Rasulullah aghithni, tolonglah aku. Karena nggak kuat mikul tadi barang-barang yang dulu ketika di dunia dikorupsi, namun nanti di akhirat itu disuruh untuk membawanya. Dan itu semuanya tentu adalah hal yang berat. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia itu sudah sering mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya, kepada umatnya untuk tidak korupsi, mengambil harta rampasan yang belum dibagi. Suruh sabar, karena kalau orang yang berjihad lalu kaum muslimin menang, lalu membawa harta rampasan perang, pasti akan dibagi. Kalau ada orang yang mengambil terlebih dahulu sebelum dibagi, yaitu tadi adalah hukumannya. Nanti di akhirat itu disuruh untuk membawanya. Dan apa yang akan disuruh untuk menanggung tadi bukan yang banyak, harus hewan tadi, itu hanya sebagai contohnya saja. Sekecil apapun harta negara yang diambil, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang kami pekerjakan, yang kami jadikan sebagai karyawan, sebagai pekerja atas suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan satu jarum saja, hanya satu jarum saja, dan yang lebih besar daripada itu,
nanti di hari kiamat dianggap sebagai hulul, mengambil harta yang bukan haknya. Jadi ngorupsi 1 jarum saja itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau orang itu ketika disuruh melakukan pengadaan barang di kantor, lalu bilang kepada suppliernya atau tokonya, tolong dinota dinaikkan 500 rupiah per item, padahal yang dibeli itu ada 1000 item. Nanti sudah berapa dia keuntungan pribadinya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang minta nota kosong misalkan. Ini juga masuk ke dalam ghul, nanti dicatat sendiri. Atau terkadang minta notanya sudah benar, tapi akhirnya dia bikin nota sendiri dengan harga yang lebih tinggi, dilaporkan ke atasannya, lalu kemudian uangnya cair. Ya, berarti dia juga mengambil harta milik negara tadi. Dia melakukan ghulul, dia melakukan korupsi, dan itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang sifatnya miliaran, ratusan juta, atau hanya sekedar tadi 1 jarum saja, itu sama saja dia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Dan ini di samping dia nanti akan disuruh untuk memikul tadi, maka ancamannya adalah api neraka. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah famata. Ada di antara orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga harta yang disebut dengan nama kirkirah. Orangnya tersebut meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar, dia masuk ke dalam api neraka. Padahal orang ini terkenal sebagai penjaga hartanya Nabi atau penjaga Baitul Mal, dipercaya untuk menjaga hartanya kaum muslimin. Dan orang-orang yang mungkin menganggap bahwa ini orang kepercayaan Nabi SAW, sehingga disuruh untuk menjaga harta. Tapi ketika meninggal dunia, ini sudah meninggal dunia, apa yang dikatakan oleh Nabi? Huwa finnar, dia masuk ke dalam api neraka. Lah kenapa orang tersebut kok masuk ke dalam api neraka? Maka sahabat-sahabat yang lainnya yang hidup, yang mengira dia itu memang orang terbaik, fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Maka teman-temannya tadi setelah tahu orangnya tadi meninggal dunia, yaitu melihat ternyata para sahabatnya tadi mendapatkan ada sebuah aba'ah, itu pakaian abaya yang dia ambil dari harta yang seharusnya dia jaga. Hanya disebabkan karena dia korupsi 1 pakaian saja, Rasulullah langsung mengatakan huwa finnar, dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kalau orang tersebut masuk ke dalam api neraka? Ya tentu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahukannya. Karena pada asalnya Rasulullah itu tidak bisa mengetahui hal yang gaib. Jadi tidak mengetahui hal yang gaib. Dan ketika Rasulullah menyebutkan suatu hal yang gaib, itu bukan berasal dari beliau sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang bisa menyatakan demikian, menvonis, memastikan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu. Padahal tadi amalannya juga lumayan baik sebenarnya, namun ternyata masuk ke dalam api neraka. Jangankan ke orang yang menjaga hartanya Nabi tadi, hartanya zakat mal atau baitul mal, bahkan orang yang
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang ini diantara amalan yang tertinggi juga dalam agama Islam. Tapi kalau dia juga melakukan ghulul, mengambil harta rampasan sebelum dibagikan, itu juga akan menyebabkannya masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma kana yaumu Khaybar aqbala nafarun min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa perang Khaybar, datanglah beberapa sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu fulanun syahid. Jadi orang-orang ini datang kepada Nabi kemudian mengatakan si fulan itu sudah mati syahid. Pada konteksnya adalah perang. Sehingga zahirnya pun orang yang meninggal dunia di medan peperangan dia adalah syahid. Sehingga sahabat-sahabat tadi ketika mendatangi Rasulullah mengatakan si fulan ini syahid, si B juga syahid. Hatta marru ala rajulin, sampai ketika melewati seseorang yang juga sudah meninggal dunia, mereka masih mengatakan fulan syahid. Fulan ini sudah meninggal dunia dalam keadaan syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallahu abaah. Tidak seperti itu. Dia itu saya lihat dia masuk ke dalam api neraka karena dia mengambil sebuah pakaian abaya tadi tanpa seizin pemimpin. Padahal dia tadi adalah meninggal dunia di medan perang. Sahabat-sahabat yang lainnya menilai bahwasanya si fulan tadi itu akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak bermudah-mudahan mengatakan seorang itu meninggal dunia dalam keadaan syahid. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab dalam kitab sahihnya, la yuqalu li fulan syahid, yaitu tidak layak, tidak tepat dikatakan si fulan itu syahid. Jadi enggak boleh. Di samping kita tidak boleh menvonis si fulan pasti masuk ke dalam api neraka, enggak boleh. Kita juga enggak boleh sebaliknya mengatakan si fulan ini adalah mati syahid. Jadi memastikan itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita berharap ya karena perjuangannya kita lihat Masya Allah selama ini dan meninggal dunia dalam medan peperangan atau dalam thalabul ilmi, ya kita berharap kepada Allah agar si fulan ini meninggal dunia dalam keadaan syahid, maka boleh kalau maknanya itu adalah doa. Tapi kalau memastikan maka itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau dibuat sinetron ya biasanya. Mati gara-gara korupsi ditolak oleh tanah, karena akhirnya dibalik lagi, habis dikuburkan diangkat lagi, atau mati kudisen gara-gara korupsi. Ya nggak perlu juga buat film seperti itu, meskipun ya niatnya baik agar orang lain itu nggak korupsi, ya nggak gitu juga. Cukup kita bacakan ancaman-ancaman bagi orang yang suka korupsi atau koruptor atau mengambil hak orang lain. Jadi itu tadi ancaman bahwasanya orang yang melakukan ghulul itu akan masuk ke dalam api neraka. Dan juga dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, kami menuju Khaybar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kami pun dimenangkan oleh Allah. Dan kami tidak mendapatkan ghanimah yang bentuknya emas dan perak. Karena yang didapatkan hanya kebun, pakaian dan lain sebagainya. Sampai ketika kami menuju sebuah lembah dan Rasulullah membawa seorang budak yang diberikan oleh seseorang dari Bani Judham. Budak itu bernama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubaib.
Nah, ketika kami turun menuju lembah, budak Nabi SAW hendak menyiapkan tunggangannya. Lalu terkena panah hingga meninggal dunia. Padahal budak tadi ya sudah baik ya. Karena ini budaknya Rasulullah dan menyiapkan makanan, menyiapkan tunggannya Rasulullah, tapi ternyata dia kena panah lalu kemudian meninggal dunia. Lalu kami pun berkomentar, kabar baik untuknya, dia mendapatkan pahala syahid. Ya bagi kita wajar saja, dia lagi berbakti sama Nabi, menyiapkan makanan untuk binatangnya Nabi, melayani Nabi, kemudian meninggal dunia. Ya pasti husnudzan kita dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Lalu kita katakan dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Namun apa kata Rasulullah? Kalla, tidak demikian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna syamlata la taltahibu alaihi nara, sesungguhnya ada selimut yang akan membakarkan api neraka untuk dirinya. Akhadha minal ghanaim yauma Khaybar lam tusibhal maqasim, karena dia pernah mengambil selimut tersebut setelah Khaybar sebelum dibagi. Ya meskipun bisa jadi waktunya pembagian dia berhak mendapatkannya, tapi dia ngambil sebelum pembagian. Mungkin dia sendiri merasa kalau ini adalah ya bukan barang yang mahal, cuma selimut saja diambil, siapa yang akan nanyakan. Namun ternyata ketika meninggal dunia, Rasulullah mengatakan huwa finnar, dia masuk ke dalam api neraka. Dan ini Rasulullah biasanya kalau mengatakan sudah masuk neraka itu kalau sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, sejahat apapun, maka tidak divonis masuk ke dalam api neraka, kecuali dengan ancaman. Kalau dia tetap seperti itu, tetap musyrik, misalkan tetap kafir sampai meninggal dunia, maka itu berpotensi bisa masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak bisa divonis juga ketika masih hidup. Dan kita juga tidak bisa karena kita tidak mengetahui ilmu ghaib. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan orang tadi masuk ke dalam api neraka, ya otomatis para sahabatnya pun apa kaget. Nah kok bisa dia masuk ke dalam api neraka? Lalu datanglah seseorang juga menyerahkan yaitu tali sandal, itu syirak. Dia melaporkan, ya Rasulullah, aku mengambil ini ketika perang Khaybar. Tadi ketika ada budaknya tadi mati, Rasulullah mengatakan dia dalam api neraka. Yang lainnya kaget, sehingga ada salah seorang langsung maju datang kepada Nabi SAW. Saya ini pernah ngambil tali sepatu itu ketika Khaybar sebelum pembagian. Lalu Rasulullah mengatakan syirakun min narin au syirakani min nar, yaitu talinya sandal tadi atau talinya sepatu atau dua talinya berarti sepasang itu berada di dalam api neraka. Kalau tidak segera bertobat, tidak segera dikembalikan, hanya gara-gara tali sepatu itu bisa menyebabkan pemiliknya atau pelakunya itu masuk ke dalam api neraka. Ya kalau kita rupiahkan berapa sih tali itu? Nggak sampai 20.000 lah, nggak sampai, cuma tali saja. Tapi ternyata dampaknya sangat besar. Gimana kalau yang puluhan ribu, yang jutaan, yang ratusan juta, bahkan yang miliaran. Itu tentu lebih utama lagi untuk bisa menyebabkan masuk ke dalam api neraka wal iyadzubillah. Dan juga di zaman yang lain, di kisah yang lainnya masih seputar seorang mujahid yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Pernah beliau mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Khalid bin Walid, anaknya Khalid bin Walid. Ya, bapaknya panglima perang, ya anaknya pun juga mengikuti jejak orang tuanya. Nah, ketika peperangan itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Lalu kembali yaitu kepada Muawiyah.
untuk menyerahkan ghanimah. Nah, ada seseorang yang mengambil 100 dinar dari ghanimah, ya disembunyikan, dia ngambil sendiri sebelum pembagian. Akhirnya ya tentu yang disembunyikan tadi nggak ikut dibagi. Setelah semua ghanimah dibagi habis, kaum muslimin, para mujahidin pun akhirnya pulang sendiri-sendiri kembali. Lalu akhirnya seorang mujahid ini, salah satu pasukan ini, di perjalanan itu menyesal. Kenapa kok tadi saya ngambil 100 dinar ini? Dia ingin bertobat. Dia pun akhirnya menemui Abdurrahman bin Khalid bin Walid, yaitu untuk menyerahkan dulu, saya sebelum pembagian itu ngambil 100 dinar ini saya kembalikan. Abdurrahman bin Khalid bin Walid dia bingung, karena kan rampasan perang itu dibagi menjadi 5 bagian ini secara umum. Singkat, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 itu untuk seluruh pasukan yang ikut perang. 1/5 yang untuk Allah dan Rasulnya, itu pemimpin perang itu berhak untuk menyalurkan kemana saja, kepada orang miskin, kepada siapa yang dianggap maslahah. Sedangkan 4/5 itu dibagikan kepada para mujahid. Bahkan kalau mujahidnya itu membawa kuda yang diajak perang, kudanya ini juga dapat jatah. Nah, intinya tadi para mujahid itu kan sudah dibagi semuanya jatah ghanimahnya. Dan ketika sudah dibagi otomatis sudah berpencar, sudah pulang ke negerinya masing-masing. Ada yang ke Syam, mungkin ada yang ke Irak, ada yang ke Madinah atau Mekah dan lain sebagainya. Ada sudah berpencar. Maka ketika seorang mujahid tadi bertobat, ingin kembalikan 100 dinarnya tadi, ingin diberikan kepada Abdurrahman. Ya Abdurrahman bingung, gimana mau baginya? Wong para mujahid sudah pulang semuanya. Akhirnya Abdurrahman menolak, nggak bisa menerima tadi, ya karena bingung penyalurannya. Lalu akhirnya orang tadi tidak putus asa, ingin menyempurnakan tobatnya tadi. Didatangilah Muawiyah langsung untuk menyerahkan uang 100 dinar tadi. Namun ternyata Muawiyah juga nolak. Ya bingung juga mau ngapain. Mau bagikan 100 dinar ini untuk seluruh mujahid juga repot. Dulu belum ada WA ya. Sekarang sekali ada WA, tolong kirim nomor rekening, itu sudah beres. Dulu nggak ada. Mau nyari orangnya pun juga nggak ada, nggak tahu kemana. Rekening juga belum ada, sehingga Muawiyah pun juga nolak. Artinya ya bingung ya mau ngapain. Namun orang tadi masih nggak putus asa, dia tetap menangis, menyesali perbuatan, sampai akhirnya ketemulah seorang ulama bernama Abdullah As-Saksaki. Setelah seorang mujahid tadi bercerita, maka sang ulama tadi mengatakan, idhab ila Muawiyah fakullahu, pergilah kamu kaum Muawiyah, pergi lagi ke sana dan ucapkan kepadanya, sampaikan kepadanya pesan saya, iqbal minni khumusaka, tolong diterima 1/5 dari ghanimah. Itu 1/5 ini maksudnya yang untuk Allah dan Rasulnya. Ada diserahkan kepada Muawiyah kepada Muawiyah agar Muawiyah itu menyalurkan kepada orang miskin dan lain sebagainya. Fatwa ilaihi 20 dinaron, sehingga 1/5 dari 120 dinar tadi. Wangzur athamanin al-baqiyah fatasaddaq biha an dzalikal jaish. Maka kemudian sisanya 80 dinar, maka ambillah dan sedekahkan. Dan sedekahkan itu niatkan pahalanya adalah untuk para mujahidin yang ikut, yang seharusnya mendapatkan jatah ghanimah. Fa inna Allah yaqbalu taubah an ibadihi, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa huwa a'lam bi asma'ihim wa makanihim, dan Allah yang paling mengetahui nama-nama para mujahid
yang ikut perang yang seharusnya mendapatkan ghanimah, yang kau sedekah atas nama mereka meskipun secara umum, ini saya sedekahkan pahalanya atas nama orang-orang yang ikut berjihad, enggak nyebutkan namanya satu persatu. Namun selama diniatkan ini adalah untuk para mujahidin itu, maka itu pasti akan sampai pahalanya kepada mereka. Nah, inilah penyesalan seorang sahabat tadi. Ya karena mungkin setelah mengingat hadis-hadis Nabi, larangan ghulul dan lain sebagainya, dia pun berniat untuk mengembalikan. Maka ini juga contoh bagi kita bagaimana kita bertaubat dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu korupsi. Kalau korupsi maka bisa dikembalikan kepada negara. Atau kita itu mendolimi orang lain, nipu orang lain. Kemudian kita mau mengembalikan karena kita tobat, pengen kembalikan. Tapi dihubungi sudah nggak bisa. Nomor WA-nya sudah nggak bisa dihubungi, mungkin sudah ganti misalkan. Datangi ke rumahnya ternyata katanya sudah pindah. Sudah berusaha mencari nggak ketemu. Maka caranya untuk tobatnya adalah hartanya tadi itu disedekahkan. Dan pahalanya diniatkan untuk orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita rampas hartanya. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan sudah saya sedekahkan, pahalanya sudah saya kirimkan, saya niatkan untuk orang yang pernah saya zalimi, ternyata orangnya datang minta hartanya dulu. Maka bagaimana sikap orang yang bertobat tadi? Ya beritahukan dengan jujur kepada orang yang pernah terdolimi tadi, bahwasanya hartanya sudah disedekahkan dan diniatkan pahalanya untuk Anda misalkan. Kalau orang yang terdolimi tadi mengatakan nggak bisa, saya nggak mau sedekahkan, saya butuh uangnya, saya mintanya harus dikembalikan sekarang. Maka dia harus menggantinya dengan uang yang baru lagi. Sedangkan uang yang sudah dikeluarkan yang pahalanya tadi diniatkan untuk orang yang terdolimi, karena ternyata orang yang terdolimi minta uang cash misalkan, uang kontan, maka pahalanya itu berpindah kepada dia, kepada orang yang pernah mendolimi tadi. Tapi kalau ternyata dia alhamdulillah, ya sudah, yang penting kamu sudah sadar, sudah tobat, kalau memang sudah disedekahkan dan niatkan pahalanya untuk saya, ya sudah tidak apa-apa, itu sebagai timbangan kebaikan saya di akhirat nanti misalkan, maka itu juga tidak apa-apa. Tentunya kita kalau merasa pernah mendolimi orang lain khususnya dalam masalah harta, maka hendaknya kita segera untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka akhirnya tadi sang mujahid tadi pun akhirnya melakukan hal tersebut dan menyerahkan 20 dinar kepada Muawiyah. Dan Muawiyah pun akhirnya mengatakan, li'an akuna aftaituhu biha ahabbu ilayya min kulli syai'in amlikuhu. Andaikan aku yang memberi fatwa itu, Muawiyah itu seandainya yang memberikan fatwa yang itu bisa untuk disedekahkan tadi diniatkan itu yang memberikan fatwa itu adalah aku, maka itu lebih baik daripada seluruh harta yang aku miliki. Artinya di sini ya mungkin Muawiyah menyadari bahwasanya dalam masalah itu dia tidak memiliki ilmu. Seandainya yang mengetahui masalah itu adalah saya, ya tentu bukan maksud untuk sombong, untuk apa. Namun ini ternyata ini masalah besar yang manfaatnya juga besar. Di samping itu bisa menggembirakan orang yang bertaubat tadi. Jadi konteksnya seandainya dengan fatwanya tadi ternyata bisa membahagiakan, menggembirakan orang yang bertaubat, maka itu lebih aku cintai daripada aku memiliki hartaku selama ini. Nah, itu cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari harta yang diharamkan. Jadi sekecil apapun. Ada juga tukang parkir. Ini kan sepele sebenarnya. Kalau tukang parkir itu amanahnya dari yang mempekerjakannya, baik itu masjid ataupun perusahaan ataupun kantor, pokoknya uang yang masuk yang diberikan kepada orang yang bayar parkir tadi itu harus dikumpulkan semuanya, nanti baru dibagi, entah dibagi rata atau dikasih berapa-berapa.
Kalau keputusannya seperti itu, maka meskipun cuma ambil 2.000, 5.000, namun ternyata dampaknya nanti sangat besar. Di dunia dia hanya bisa mengumpulkan 2.000, 3.000 atau 10.000 yang bisa untuk beli makan satu bungkus. Namun ternyata dosanya itu besar. Maka apapun itu yang dilakukan oleh seseorang untuk korupsi, entah itu memanipulasi data, keuangan, ataupun sebab yang lainnya, atau kadang ada perjalanan dinas laporannya 3 hari padahal kegiatannya 2 hari. Nah, berarti 1 hari ini untuk apa? Tapi saya diizinkan Ustaz sama pimpinan saya, dan biasa itu terjadi. Masalahnya kan seperti itu. Maka secara umum ya pegawai di sini ini ada 2 macam. Yang pertama pegawai ya ASN tadi, aparatur sipil negara, atau yang masuk dalamnya PNS atau P3K. Dan juga jenis yang kedua adalah ya pegawai swasta, entah itu perusahaan, lembaga, sekolahan, dan yang lainnya. Apa bedanya antara kedua lembaga tersebut? Lembaga yang pertama dibiayai oleh negara. Jadi uang yang dia manfaatkan itu adalah uang negara, adalah uang milik rakyat. Jadi izin atasannya pas, tepat atasannya misalkan itu ketika mengizinkan untuk korupsi misalkan, kenapa kok mengizinkan? Soalnya atasnya korupsinya lebih gede. Jadi anak buahnya korupsi sedikit ya diizinkan. Tiba-tiba suruh tanda tangan, dapat amplop misalkan. Dan itu sudah lazim di sebuah perkantoran. Hanya dengan izin atasannya itu tetap tidak diperbolehkan. Karena itu bukan uang milik atasannya. Itu adalah uang milik negara. Beda kalau perusahaan umum misalkan yang swasta tadi, ketika seorang melakukan perjalanan dinas misalkan, awalnya rencana memang 3 hari, namun ternyata bisa selesai 2 hari. Padahal jatah uang makannya, jatah transport itu untuk 3 hari. Lalu kemudian dia bilang kepada atasannya, ini kemarin alhamdulillah bisa saya selesaikan selama 1 hari. Berarti sisa 1 hari atau 2 hari. Maka ini bagaimana? Kalau atasannya mengatakan sudah bonus buat kamu, ya karena itu pekerjaan itu biasanya bisa diselesaikan itu umumnya 2 hari. Tapi karena kamu bisa menyelesaikan 1 hari, ya sudah nggak apa-apa, jatah 2 hari untuk kamu. Kalau itu dia pemilik perusahaan yang mengatakan demikian ya nggak masalah. Oh itu uang-uangnya sendiri. Dia memang memiliki kekuasaan dalam menentukan harta tadi. Tapi kalau uang itu milik negara ya tentu tidak bisa dikatakan demikian. Ini juga masalah menggunakan fasilitas kantor misalkan, mobil dinas plat merah tapi gunakan untuk rekreasi, jalan-jalan, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sudah izin sama atasan, meskipun atasannya mengizinkan, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau tadi mobil dinasnya, mobil dinas lembaganya, sekolahannya, atau perusahaan umum misalkan swasta dan direkturnya mengizinkan dan tidak masalah, maka itu juga tidak mengapa, diperbolehkan. Nah, kemudian para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bab berikutnya adalah jadilah aparat yang sadar akhirat. Jadi ketika kita sebagai aparatur negara, sebagai pegawai negeri, atau kita sebagai seorang karyawan, maka hendaklah kita menjadi seorang pegawai yang sadar akan akhirat. Artinya apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, maka hendaklah kita kaitkan dengan kehidupan akhirat nanti. Karena seorang mukmin dikatakan mukmin karena dia beriman. Di antara bentuk keimanannya dia juga beriman dengan hari akhir. Dan konsekuensi dengan beriman dengan hari akhir, dia percaya adanya surga, percaya adanya neraka, percaya adanya hari kebangkitan, percaya adanya hari pembalasan, percaya setiap amal perbuatannya itu akan dicatat malaikat. Ini adalah seorang pegawai muslim. Jadi semuanya dikaitkan dengan kehidupan akhiratnya. Bukan sekedar dia takutnya sama CCTV misalkan, sama rekaman,
ketahuan sama teman. Makanya kadang umumnya pun kalau korupsi ya susah kalau dikatakan korupsi itu sendiri. Pasti ada temennya atau kebanyakan itu ada temennya yang bisa diajak untuk korupsi tadi, saling memahami lah, atau saling pengertian. Kadang kalau perusahaan seperti itu kita yang nggak mau nerima amplop itu malah dijauhi, atau nanti tiba-tiba dimutasi, misalkan dipindah karena kita tidak ingin mengikuti kebiasaan yang terjadi di lembaga tersebut misalkan. Itu sudah membudaya tadi masalahnya. Namun seorang yang percaya dengan hari akhir, ya tentu dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka engkau pasti akan mendapatinya. Ada sejauh manapun kita akan lari, kita pasti akan ketemu yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita nggak bisa lari. Kita berusaha menjaga kesehatan. Dia sendiri seorang dokter, punya dokter pribadi juga. Alat kesehatannya itu lengkap di rumah. Makanannya itu selalu dijaga. Tetap nggak ada yang menjamin dia akan hidup terus, tidak ada. Pasti dia akan meninggal dunia. Dan itu akan dihadapi. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan setelah meninggal dunia pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pun di hari kiamat fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan menceritakan, memberitahukan kepada seluruh manusia yang dibangkitkan tadi tentang amal-amal mereka ketika di dunia. Ketika masih hidup semuanya akan diceritakan. Ini harta yang dikorupsi, ini harta yang diambil, ini hak orang lain yang terzalimi. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah pun, zarrah itu ya kadang ada mengatakan biji sawi atau biji-bijian yang paling kecil, ada yang mengatakan ini satuan terkecil, satuan atom terkecil. Ini yang jelas perumpamaan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal sekecil apapun dari kebaikan pasti akan dilihat hasilnya nanti. Sebagaimana orang yang melakukan kejahatan sekecil apapun, nanti dia akan melihat akibat dari perbuatan dosanya tadi. Dan seorang muslim tentu tidak melihat kecilnya dosa, namun dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa tadi, yaitu kepada Allah yang maha besar. Dia akan selalu takut ketika dia harus mengambil hak orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar menunaikan amanah yang diwajibkan kepada kita. Dalam surat An-Nisa 58 Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian menyampaikan amanah, menunaikan amanah kepada ahlinya, yaitu kepada yang memberikan amanah tadi. Wa idza hakamtum, dan jika kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan cara adil. Dan amanah itu kan bentuknya banyak. Bisa jadi tadi dia suruh bawa uang atau ngitung uang, maka dia harus menghitungnya, mengembalikannya secara tepat, berarti dia menjaga amanah. Amanah juga diberikan kepada kita berupa waktu. Orang bekerja digaji dengan perjanjian bekerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore misalkan. Ini amanahnya adalah waktu dia sudah dibeli oleh perusahaan.
jam 8 sampai jam 4 sore. Maka apapun yang dia lakukan dari jam 8 sampai jam 4 itu harus untuk kepentingan orang yang membayarnya tadi. Kalau dia menggunakan waktu tersebut untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang lainnya, tidak ada urusan dengan pekerjaan, maka dia harus minta izin kepada atasannya tadi. Diizinkan apa? Tidak. Masuknya jam 8, pulang jam 4, tapi faktanya datang jam 9, datangnya jam 10, pulangnya pun juga paling cepat jam 3. Berarti dia mengkhianati amanah yang diberikan kepada dirinya. Ini nanti ya juga berkaitan dengan ASN ataupun swasta. Artinya kalau dia bolos tapi atasnya hanya mengizinkan, kalau dia ASN tetap tidak diperbolehkan, padahal itu izinnya tidak ada udzur syar'i. Apalagi kalau atasannya ternyata yang ngajak, misalkan, tambah repot lagi. Ngajak jalan-jalan cuma makan siang di luar sehingga butuh waktu 3 jam, 4 jam. Ya berarti dia menyanyiakan tadi. Tapi kalau swasta ya tergantung atasannya pas, enggak masalah. Dan diketahui misalkan tidak pernah dilarang, itu tidak masalah kalau memang itu swasta. Jadi kalau bekerja sebagai pegawai negeri jangan dilihat enaknya saja. Jadi tanggung jawabnya itu jauh lebih besar. Tidak hanya tanggung jawab kepada atasannya, tapi kepada Allah itu jauh lebih besar lagi. Apalagi kalau tadi melihat atasannya ternyata juga suka korupsi waktu dan lain sebagainya, maka itu ujiannya lebih berat lagi. Dia diajak atasan tapi nggak mau gimana, kalau mau tahu itu salah, nggak bisa menasehati, maka lebih berat. Dan timbangannya tentu juga lebih berat seperti itu. Jadi jangan dilihat enaknya saja. Tapi kalau swasta enggak masalah selama atasannya mengizinkan dan diketahui dia keluar memang ada udzur, misalkan dia ada perlu pulang sebentar, ya enggak masalah karena itu bukan milik negara. Jadi intinya kita harus menunaikan amanah pekerjaan kita, apa waktunya kapan, kita harus konsisten dalam melakukannya. Dan juga hendaklah menjadi pegawai yang sadar akhirat dalam artian tidak bisa memberi pembelaan kepada siapapun di depan pengadilan, karena semua harta tadi tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya di akhirat nanti kecuali harta yang digunakan untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta dan juga anak-anak itu tidak akan bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari kesyirikan, dari hasad, dari keinginan mencari harta yang haram. Sehingga harta tadi tidak akan bermanfaat kecuali harta yang benar-benar disedekahkan, itu akan bisa bermanfaat. Tapi kalau hartanya tadi dikumpulkan dengan cara yang diharamkan, ya tentu itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ya apa gunanya? Orang sudah korupsi, ngambil harta milik negara sudah ratusan juta, miliaran, tapi ternyata dia masuk ke dalam penjara. Ya buat apa? Ya meskipun ada juga yang bisa nyuap petugasnya sehingga mendapatkan fasilitas VIP di dalam penjara, tapi tetap tidak bahagia. Ya gimana bisa bahagia? Kalaupun dia bisa keluar, tapi dengan cara curang tadi, ya tetap tidak akan tenang, tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dari hartanya tadi. Apalagi kalau sampai dimiskinkan oleh negara dari harta korupsinya tadi. Nah juga menjadi aparat yang sadar akhirat tadi, yang artinya tidak akan melupakan, yakin bahwasanya Allah tidak akan melupakan semua tindakan kezaliman. Jadi setiap kezaliman, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka orang-orang yang berbuat zalim nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 berfirman,
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Janganlah engkau sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu ghafil, lalai, tidak memperhatikan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim. Kadang itu kita merasa itu suka zalim, itu suka korupsi, tapi kok aman-aman saja, kok masih lancar saja, kayaknya rumahnya juga tambah banyak, dia pun juga kemana-mana kayaknya nggak kena KPK, sehingga merasa orang yang berbuat zalim tadi dianggap aman. Maka jangan sekali-kali mengira Allah itu akan melalaikan mereka, membiarkan mereka. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengakhirkan saja, menunda azab mereka untuk hari di mana mata mereka akan terbelalak, akan bisa mengetahui langsung nanti akibat dari perbuatan zalim mereka. Kadang kalau kita melihat berita atau membaca berita, nyimak berita yang menurut orang banyak itu si fulan sudah zalim, sudah korupsi, tapi kok nggak ketangkap misalkan. Terus orang sudah melihat dengan nyata, tapi kok si fulan itu nggak ketangkap. Jangan mengira Allah itu tidak melihatnya, Allah tidak peduli. Nanti justru Allah akan menunda azabnya tadi, dia pun akan mendapatkan hukuman yang lebih besar, baik itu ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Lagi kalau ada orang-orang yang suka zalim tadi, dekat dengan pimpinan, sehingga dia memanfaatkan kedekatannya dengan pimpinan untuk mengambil harta yang banyak, misalkan untuk mengkorupsi, kok merasa aman-aman saja. Ini menurut kita masih aman, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala hanya menunda saja hukuman bagi mereka. Dan itulah yang nanti mereka sebenarnya adalah akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yaitu muflis, orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana sabda Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, yang muflis? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut itu ya orang yang enggak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya harta. Ya, ini juga versi kita. Si fulan itu bangkrut, hartanya habis. Itu namanya bangkrut. Tapi beda versi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat nanti dia akan datang bisolatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin wazakatin, dia juga bawa pahala puasa zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga membawa dosa karena dia telah mencela si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh fulan berzina, wa akala mala hadza, dia pun juga ngambil hartanya si fulan, wa safaka dama hadza, dia menumpaskan darah si fulan, wa daraba hadza, dia pun juga pernah memukul si fulan, fa yu'ta hadza min hasanatihi. Lalu nanti di hari kiamat, meskipun dia tadi sebenarnya punya pahala puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya, karena dia suka mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain, maka pahala dia, kebaikan dia tadi akan diambil dan diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya. Dia pernah mengambil harta orang lain, maka pahala dia akan diberikan kepada orang yang pernah diambil hartanya tadi, orang yang pernah dizolimi tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, gimana kalau orang yang berbuat zalim tadi sudah enggak punya kebaikan yang akan ditransfer kepada orang yang pernah dizaliminya tadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar.
Kalau sudah nggak punya kebaikan untuk ditransfer kepada orang yang terdolimi, maka dosa-dosa orang yang terdolimi itulah yang akan ditransfer kepada orang yang pernah mendoliminya tadi. Orang yang pernah merampas hartanya tadi itu ditambah dosa dari orang yang pernah terdolimi tadi. Faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Kemudian diberikan tadi dosa-dosanya kepada orang yang mendolimi, dia pun akhirnya dilempar ke dalam api neraka. Sehingga ya jangan merasa pede, nggak apa-apa, infak saya sudah banyak, kebaikan saya banyak. Kalaupun ditransfer kebaikan saya pada orang yang paling cuma dikit. Ya siapa yang tahu dosa kita itu cuma sedikit, pahala kita jauh lebih besar. Ya nggak ada yang tahu. Untuk apa atau pakai apa kita mentransfer kebaikan tadi kalau ternyata kita sudah nggak punya kebaikan. Sampai kita menjadi muflis tadi, orang yang bangkrut meskipun punya pahala sholat, pahala zakat, namun ternyata kita makan harta orang lain. Dan Rasulullah pun juga pernah ditanya tentang seorang wanita yang dia itu masya Allah qiyamul lailnya, dia ahli ibadah, akan tetapi tetangganya itu tidak selamat dari mulutnya, dari cerewetnya, dari celaannya. Akhirnya wanita tadi pun dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal dia adalah ahli ibadah. Sehingga jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia hanya karena kita memakan harta orang lain. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapapun di antara umatku yang menjadi pemimpin kemudian fasyaqqa alaihim, kemudian membuat rakyatnya itu susah, maka buatlah hidupnya itu menjadi susah. Dan barang siapa yang memimpin, dia menjadi seorang pemimpin dan dia berusaha untuk berbuat lemah lembut kepada rakyatnya, maka berlemah lembutlah kepadanya dan mudahkanlah urusannya. Di doa ini mengandung doa Rasulullah SAW menjelekkan pemimpin. Tapi ingat, di sini yang didoakan oleh Rasulullah bukan langsung pemimpin si fulan, tidak. Tapi yang didoakan adalah sifat. Artinya kalau pemimpin itu zalim, kalau pemimpin itu menyusahkan rakyat, maka susahkanlah hidupnya. Jadi tidak menyebutkan si A, si B, si C. Ini hanya secara umum. Ini seperti mendoakan, ya Allah, kalau ada orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka balaslah. Jadi secara umum, tidak secara khusus makan. Ya Allah, si fulan ini kok munafik, hancurkan dia, tidak. Binasakan dia, tidak. Jadi ini doa secara umum. Ya bisa jadi pemimpin negerinya, bisa jadi pemimpin negeri yang lainnya. Yang penting kalau dia itu berbuat zalim kepada rakyatnya, balaslah, itu maksudnya. Sehingga tidak bisa kita terapkan kepada seorang pemimpin yang menurut kita, anggapan kita dia berbuat zalim, lalu kita doakan keburukan kepada pemimpin tersebut, maka itu tidak dibenarkan. Jadi di sini ya hadisnya memang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Tapi jangan sampai kita salah dalam memahaminya sehingga menjadikan dalil ini, hadis ini sebagai dalil dibolehkannya menjelek-jelekkan pemimpin atau mendoakan keburukan bagi pemimpin. Itu adalah salah dalam memahami hadis tersebut. Dan juga nasihat berikutnya adalah jadilah aparat yang sadar akhirat tadi adalah sadar bahwasanya menipu rakyat adalah ancaman yang ditolak dari surga. Artinya orang yang berbuat curang dalam memimpin, dia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan
yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang dia diberikan amanah untuk memimpin rakyat, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan ghasyun, dalam keadaan curang, dalam keadaan mendolimi rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, melainkan dia akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Ini juga penjelasan secara umum, sifat secara umum. Kalau ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, pemimpin yang tidak menunaikan amanahnya, dan dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, alias dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini juga umum. Jadi masih menjelaskan sifat kalau ada pemimpin yang seperti itu. Tidak bisa kita menvonis si fulan yang jadi pemimpin, misalkan kalau jadi presiden, dia itu matinya nanti nggak masuk surga karena dia mendolimi orang lain, atau dia yang merasa pernah terdolimi meskipun tidak tahu itu faktanya, atau dia cuma perasaan saja terdolimi oleh pemimpin, langsung dia mengatakan pemimpin ini dengan menyebut nama dia tidak akan masuk ke dalam surga berdasarkan hadis ini, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi menvonis itu tidak diperbolehkan. Ya tentu kalau kaitannya dengan pemimpin ya lebih baik bagaimanapun keadaannya kita mendoakan kebaikan dan mendoakan hidayah bagi pemimpin kita semuanya. Tapi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin itu sedikit yang bisa kita bahas pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kalau memang ada yang belum jelas atau yang ditanyakan, kita persilahkan. Baik. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Anda wa iyyakum. Mau tanya Ustaz, kan gini Ustaz, ini kan diizinkan untuk memakai wifi masjid, tapi katanya tidak apa-apa untuk kepentingan masjid, tapi tidak dipakai di luar kepentingan masjid, misal main FB, WA, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Apakah termasuk mengambil harta yang tidak diizinkan? Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Berkaitan dengan fasilitas masjid, umumnya seluruh fasilitas masjid itu tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan masjid atau kepentingan ibadah. Karena seluruh harta yang masuk ke dalam masjid dari infak, dari sumbangan, itu adalah wakaf yang diberikan untuk kemaslahatan masjid secara langsung dan tidak langsung. Apa artinya secara langsung dan tidak langsung? Kalau kemaslahatan masjid ya jelas untuk mik, untuk kajian, ini kan untuk kebaikan, untuk sholat imam, karpet, itu kan secara langsung. Ada manfaat-manfaat yang lainnya tidak berhubungan langsung. Contoh misalkan kamar mandi. Kadang orang ke masjid ya cuma ke kamar mandi saja, setelah itu pulang. Ya boleh-boleh saja. Artinya yaitu secara umum, artinya itu meskipun tidak langsung ya kelaziman dari masjid itu sendiri. Atau air minum. Air minum ini ya untuk kepentingan masjid. Pas ke masjid minum enggak masalah. Tapi kalau pas antum tiba-tiba cangkruan, pengen apa, ke masjid aja ngambil minum, langsung pulang, ya tidak sepatutnya. Tapi kalau antum pas sholat ngambil air minum, ya sah-sah saja. Karena itu digunakan untuk orang yang sedang ibadah. Meskipun penggunaannya tadi terkadang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ini berkaitan juga dengan masalah wifi, berkaitan juga dengan masalah listrik. Boleh nggak kita ngecas HP di masjid atau kita menggunakan wifi tadi? Kalau di situ ada wifi, diizinkan bagi jamaah.
Kalau sudah namanya wifi, nggak bisa ketika mengatakan itu tidak boleh pribadi mutlak. Pas nyalakan wifi kan nggak punya data. Ada WA masuk dari keluarga atau urusan teman, ya masa itu dikatakan khianat terhadap wifi? Insya Allah tidak, karena itu ya kelaziman lah orang yang ada di dalam tadi. Kecuali kalau dia khusus datang ke masjid cari wifi itu untuk download yang bergiga-giga, entah untuk urusan pekerjaan, ya itu ya tidak boleh ya. Tapi kalau ya cuma sekedarnya saja, dan itu pun tidak mengurangi kuota wifi ya, artinya kapasitasnya wifi pun insya Allah tidak mengurangi sama sekali. Katakanlah listrik mengurangi, kalau listrik kan menambah beban, artinya kalau ngecas HP berapa, kalau dirupiahkan berapa sih, itu insya Allah juga tidak masalah, karena itu sifatnya itu kecil ya, sifatnya kecil jadi tidak masalah. Cuma yang jadi masalah wifi antum sambungan ke rumah. Amanahnya ini itu wifi karena untuk streaming kadang itu harus butuh wifi, sehingga daripada yang suka streaming itu pakai data atau bawa internet sendiri itu malah merepotkan, sehingga masjid itu memberikan fasilitas wifi. Maka itu ya kita sendiri aja yang sadar diri, artinya tidak menggunakan untuk bisnisnya atau untuk tadi download yang gede-gede misalkan. Tapi kalau cuma sekedar kalau Facebook kan, ya itu di masjid aja pakai wifi masjid atau enggak ya enggak pantas sebenarnya. Kecuali kalau untuk wifi Facebookannya itu ya tadi untuk live streaming misalkan, atau cuma pengen lihat kajian atau lihat streamingnya pakai Facebook misalkan, ya itu sih insya Allah tidak masalah ketika menggunakan wifi masjid. Tapi kalau ya berkaitan dengan masjid ya, misalkan ini orang nyumbang ke masjid itu ya umumnya kan untuk kepentingan masjid, lalu kemudian digunakan untuk kepentingan lain di luar masjid, misalkan di kampung dia punya kenalan di kampung, benar orang miskin, tapi kan itu di luar kepentingan masjid secara langsung, ya ini nggak tepat juga sebenarnya. Kecuali kalau dia tahu yang nyumbang ke kota infak lalu minta izin, memberitakan ini uangnya kita pakai di bencana misalkan, ya nggak tepat kalau dia tidak memberitahukan atau nggak ada kotak khusus, karena umumnya orang masukkan kotak infak itu ya untuk kepentingan masjid ini dengan segala acara yang ada di dalamnya, sehingga ini bagi takmirnya sendiri atau bagi pengelola uang masjid pun juga harus mengetahui masalah ini. Jadi orang yang infak atau dia ngomong wakaf apa tidak, kalau sudah masuk ke masjid itu adalah wakaf untuk masjid itu saja, bukan untuk masjid yang lainnya. Kecuali kalau sudah pertimbangan, biasanya kalau disampaikan ke jamaah ini saldo kita sudah cukup, ini ada masjid yang kekurangan, kita sedikit bantu support misalkan, maka itu tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang tanyakan langsung sebelum kita tutup. Ya. Ya kalau dulu belum begitu tahu, yang sudah terlanjur ya insya Allah halal, artinya yang sudah terjadi. Tapi kalau dapatnya beberapa hari yang lalu dan masih di amplop, ya, maka itu beda lagi. Itu belum kita manfaatkan, berarti harus kita salurkan, bukan sedekah untuk kita, tapi untuk membebaskan diri kita dari harta yang diharamkan tadi. Tapi kalau itu sudah dulu dan uangnya mungkin sudah habis, sudah digunakan untuk yang lainnya, dan kita benar-benar bertaubat, maka cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, cukup. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan
benar-benar bisa jadikan pedoman dalam hidup kita, dalam bekerja kita, sehingga kita berhati-hati dalam menerima harta. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.